Perkenalkan, namaku Anura. Saat ini aku berkuliah di Teknik Industri TS angkatan 2017. Alasan aku memutuskan untuk berkuliah di Teknik Industri TS aku bagi jadi dua. Yang pertama itu kenapa di Surabaya dan yang kedua itu kenapa di TS. Nah, untuk yang kenapa di Surabaya ini, jadi awalnya itu aku emang udah memutuskan pas SMA kalau aku tuh emang mau ngerantau. Kenapa? Soalnya aku pengen ngelatih diri aku mandiri sebelum nantinya aku hidup sendiri gitu. Nah, kenapa di Surabaya? Alasan yang pertama itu karena Surabaya kotanya besar. Jadi pada saat aku pertama kali ke sana, aku langsung ngeh kalau Surabaya itu kotanya 11-12 sama Jakarta. Itu tuh kota metropolitan. Jadi di sana tuh apa aja ada, mau gede ada, mau beli apa aja di sana ada. Tapi karena di sana banyak universitas, jadi jajanan-jajanan murah pun ada. Jadi tempat nongkrong-nongkrong buat mahasiswa yang murah meriah gitu tetap ada. Makanya enak banget. Terus yang kedua itu karena di sana jalanan-jalannya itu rapi, ditata dengan baik. Jalannya gede-gede, terus hampir nggak ada kemacetan. Macet tetap ada, tapi dibandingkan dengan Jakarta itu jauh lebih sedikit, cuman di jam-jam tertentu aja dan di wilayah-wilayah tertentu gitu. Pokoknya dibandingkan Jakarta itu Surabaya lebih rapi jalanannya. Dan di sana juga hijau, jadi selain ditata dengan baik, eh, pedestriannya pun dirawat dengan baik gitu. Jadi di pinggir jalan ada pohon-pohon di batas jalan, jadi nyaman banget buat ditinggalin. Dan yang ketiga itu, kita kan tahu ya kalau Surabaya itu terkenal dengan panas. Nah, kebalikannya siang yang panas, malam harinya Surabaya itu indah banget. Kenapa? Soalnya di Surabaya itu banyak taman-taman kota yang dihias sedemikian rupa dengan lampu-lampunya gitu deh. Jadi di sana itu emang diatur buat orang-orang nongkrong. Tapi tenang aja, yang nongkrong itu nggak yang preman-preman serem-serem gitu kok. Emang di sana itu dari mulai mahasiswa sampai orang tua itu bisa nongkrong di sana gitu. Jadi aman banget. Untuk alasan kenapa aku mau berkuliah di TS, jadi aku tuh emang mau berkuliah di institut negeri yang langsung penjurusan dari tahun pertama. Hal itu ditawarkan di TS, makanya itu menjadi salah satu alasan aku kenapa aku mau berkuliah di TS. Nah, alasan kedua itu, walaupun Surabaya panas, Surabaya kan kalau siang-siang panas nih. Nah, di ITS tuh rindang banget. Jadi pada saat aku kelas 3 SMA, pas aku mau berkuliah, baru mau masuk kuliah, ITS itu nomor 2 perguruan tinggi terhijau setelah UI. Sekarang sih aku nggak tahu ya nomor berapa, tapi setahu aku sih masih 5 besar. Em, Alasan berikutnya adalah di tes itu luas banget. Parkiran-parkirannya tuh banyak. Jadi tiap jurusan tuh punya parkiran masing-masing dan itu luas. Jadi kalau misalnya kalian bawa kendaraan sendiri, kalian gak akan kesulitan buat cari tempat parkir karena kalian pasti dapat gitu. Nah, gedung-gedungnya tuh gede-gede juga, fasilitasnya juga lengkap tiap jurusannya. Cuman minusnya, jadi antar jurusan tuh agak jauh gitu ya. Tapi jangan khawatir, soalnya walaupun jauh, kalian tuh tetap nyaman jalan kaki antar jurusan, soalnya rindangnya itu tadi. Jadi sekalian jalan kaki, kalian bisa sekalian menikmati semilir angin, hijau-hijau pepohonan gitu. Waktu aku kuliah di sana pun aku lebih memilih buat jalan kaki dibandingkan naik Gojek. Kalau mau pindah dari satu jurusan ke jurusan lain. Terus di sana juga disediain banyak spot-spot tempat duduk di bawah pohon-pohon yang rindang gitu. Jadi spot-spot itu bisa kalian pakai buat nugas, buat makan, nongkrong-nongkrong. Pokoknya ada banyak deh spot-spot kayak gitu. Jadi kalian nggak akan kehabisan ide buat nyari spot-spot buat nugas ataupun buat sekedar nongkrong-nongkrong. Terus em, alasan yang terakhir ini sebenarnya berhubungan langsung ke jurusan aku, yaitu teknik industri. Jadi teknik industri di tes itu udah terakreditasi ABET. Nah, apa sih ABET itu? ABET adalah sebuah lembaga akreditasi yang di tingkat dunia gitu. Jadi di sana itu teknik industrinya udah terjamin kualitasnya.
Nah, kalau kalian masuk ITS, apa aja sih yang bisa kalian lakuin di sana? Yang pertama itu adalah ikut kepanitiaan. Sebenarnya acara-acara besar di ITS itu ada banyak, tapi yang bakal aku sebutin di sini cuma beberapa aja. Yang pertama itu ada namanya ILITS atau Ini Loh ITS. Jadi acara ini eh, bertujuan untuk mengenalkan ITS ke anak-anak SMA yang ada di seluruh Indonesia. Tapi acara offline-nya itu cuma ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Selain itu kita juga mengencourage mereka supaya mau untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu berkuliah. Terus acara kedua itu ada namanya ITS Expo. Nah, ITS Expo itu semacam pensinya ITS. Jadi di sini tuh akan ada banyak sub-sub acaranya. Terus ada pertunjukan-pertunjukan seni, ada pertunjukan budaya, terus semacam itulah pokoknya ada macam-macam. Nah, kalau untuk ITS Expo 2019 kita ngundang Adera, Hi-Fi dan juga The Overtones. Terus untuk yang ketiga itu ada namanya GRIGI atau Generasi Integralistik. Nah, ini adalah sebuah acara ospek seinstitut. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengenalkan ITS ke mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Jadi bukan ospek yang serem-sereman yang nakut-nakutin gitu, bukan. Terus selain itu juga masing-masing departemen biasanya punya acara masing-masing. Salah satunya itu ada kompetisi. Jadi biasanya kompetisinya itu diadain dan ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak SMA gitu. Nah, yang anak-anak SMA ini biasanya uh, hadiahnya itu adalah free pass ke jurusan-jurusan tersebut. Selain ada acara-acara besar, kalian juga bisa ikut tim-tim pengembangan teknologi karena ITS itu fokus ke teknologi, namanya juga Institut Teknologi. Jadi di sana ada banyak tim-tim pengembangan teknologi. Nah, ada yang mengembangkan mobil listrik, motor listrik, mobil balap, terus ada kapal tanpa awak, terus juga ada robot-robot gitu. Jadi kalau kalian minat di sana, kalian bisa juga join ke salah satu tim-tim itu. Terus selain itu juga ada student chapter. Ini mungkin mirip-mirip sama universitas atau institut lain. Jadi selain student chapter yang berhubungan dengan keilmuan di masing-masing jurusan, ada juga yang lebih umum gitu. Di sana juga ada TEDx, TEDx ITS, ada juga yang berhubungan dengan sosial-sosial, namanya Grow Up, tuh, dan ada banyak lagi yang lainnya. Terus ada lagi UKM-UKM. Jadi ini juga sama kayak universitas atau institut lainnya. Di sana juga UKM-nya cukup lengkap. Ada seni, terus olahraga, kerohanian, dan lain-lain gitu. Kalau kalian minat juga kalian bisa gabung di sana. Pesan yang aku rasain selama aku berkuliah di Surabaya, tepatnya di Teknik Industri ITS itu yang pertama, ternyata Surabaya tuh nggak panas-panas banget gitu. Jadi awal-awal tuh emang panas, tapi setelah aku berkuliah selama berapa minggu, pokoknya masih awal-awal lah, masih semester awal, aku tuh udah ngerasa kayak, ya ternyata ya gini-gini aja panasnya, nggak panas-panas banget gitu. Padahal asal kotaku tuh lumayan yang termasuk dingin. Jadi menurut aku kalau kamu berkuliah di Surabaya dan asal kotamu yang nggak sepanas Surabaya, ya kalian juga bakal bisa kok beradaptasi dengan panasnya Surabaya. Terus yang kedua itu arak-arakan. Di sana itu ada budaya mengarak. Jadi sebagai adik tingkat, kamu pasti bakal ada kesempatan, ada momen buat mengarak kakak tingkat kalian yang wisuda. Nah, ini juga unik banget. Jadi sesuai kreativitas jurusan masing-masing. Ada yang ngarak pakai motor gede. Biasanya sih standarnya motor gede sama motor biasa gitu, motor metik dan motor bebek. Jadi motor gede pun nggak semua gitu. Jadi tetap ada beberapa motor gede yang untuk meramaikan suaranya aja gitu. Ada juga yang pakai sepeda listrik. eh, Terus ya pokoknya ya kebanyakan sih standarnya pakai motor gitu. Terus kakak-kakak tingkatnya yang udah wisuda itu bakal naik truk-truk. Nah, truk ini bisa truk tentara atau mobil bak atau truk sapi
Jeep juga bisa gitu. Jadi itu bakal macam-macam banget. Terus yang dari jurusan-jurusan seni itu biasanya juga bakal pakai kostum-kostum unik gitu. Jadi ada tematiknya. Nah, itu asik-asik banget sih dan unforgettable juga. Terus selanjutnya itu ITS adalah kampus 24 jam. Jadi di sana tuh emang nggak ada jam tutupnya. Kalian boleh sepanjang hari sampai besoknya nginep pun boleh di dalam jurusan kalian. Nah, jadi kalian di sana tuh biasanya buat nugas gitu. Karena fasilitasnya juga lengkap, lab-labnya enak buat tempat nugasnya, wifi-nya juga kenceng. Jadi kalau kalian bosen atau ya pokoknya bosen aja gitu di kosan, pengen keluar, kalian bisa tuh jadi nugas di TS gitu. Biasanya tempat nugas itu ya kalau nggak di lab, ada namanya di plaza. Plaza itu adalah jadi masing-masing jurusan punya space luas yang emang dipakai buat tempat duduk-duduk. Itu namanya plaza gitu. Nah, yang terakhir itu ini agak unik. Jadi di Surabaya itu ada satu jenis pohon namanya pokoknya namanya sih tabebuya, tapi ya ini tuh bentuknya mirip sama sakura. Nah, katanya sih ini diimpor dari Jepang gitu. Nah, ini ditanam di sepanjang jalan di Surabaya sampai masuk ke ITS. Terus bunganya pink-pink gitu, pokoknya mirip sama bunga sakura. Dan dia berseminya mekarnya itu serentak di bulan-bulan tertentu gitu. Aku lupa bulan apa. Pokoknya kalau kalian berkuliah di sana, kalian pasti bakal ngerasain yang namanya musim tabebuya. Sekian penjelasan singkat aku mengenai ITS. Semoga kalian bisa dapat gambaran dan juga membantu kalian untuk memutuskan mau melanjutkan studi kemana. Terima kasih.